On air, on air. Satu, dua, tiga. Selamat datang di podcast UIB On Air episode 7. Dan juga selamat datang di sini ada tamu kita, narasumber yang sangat spesial, yaitu Profesor Dr. Elza Syarif, SHMH. Selamat datang, Prof. Selamat datang. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sangat merasa terhormat sekali karena bisa berbincang langsung dengan Profesor Dr. Elza Syarif, yaitu Guru Besar Bidang Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Dan ini untuk acara yang kedua ya, Prof ya? Iya. Dan walaupun bidang utama Prof. Elza itu adalah hukum dan teknologi, tapi perhatian beliau menjangkau mulai dari agraria, investasi, sampai juga ketenaga kerjaan. Saat ini Prof. juga aktif di berbagai organisasi wanita kan ya, Prof? Iya. Salah satunya apa, Prof? Mungkin bisa diceritakan organisasi wanitanya? Saya sebagai Ketua Umum dari Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia yang disingkat Perwira. Dan di mana Perwira ini sebagai salah satu anggota dari Kongres Wanita Indonesia KOANI. Oh, baik. Iya, jadi karena Prof ini juga aktif ya di bidang-bidang yang mensupport kegiatan wirausahanya perempuan. Nah, senang sekali nih. Jadi kalau sebelum ini Prof pernah juga datang ke WIB Podcast dan Prof membicarakan tentang pengadilan tanah ya, Prof ya. Betul. Nah, hari ini saya Ninda Zahara Silviani akan memandu kita ke dalam sebuah isu yang lekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang pekerja rumah tangga. Ya, karena sebentar lagi kita juga sedang akan mendiskusikan tentang rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Nah, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga juga menjadi isu di lingkup nasional. Mengapa hingga hari ini jutaan pekerja rumah tangga masih bekerja tanpa perlindungan hukum yang jelas? Dari perspektif majikan sendiri juga biasanya belum mempunyai guidelines yang tepat untuk mempekerjakan para PRT ini. Nah, apalagi Prof Elza juga seorang ibu tentunya ya, seorang nyonya rumah, pasti Prof pengalaman sekali nih berhadapan dengan drama ART ya kalau bahasanya gitu. Mungkin untuk pemantik Prof di podcast ini, boleh spill dikit nggak Prof? Kira-kira pengalaman apa yang Prof punya selama sekian tahun dengan pekerja-pekerja rumah tangga, Prof? Ya, ada agak ada banyak perubahan ya. Waktu zamannya saya masih kecil-kecil, pembantu-pembantu itu sangat-sangat loyal setia kepada majikannya. Dan kemudian mereka betah ya, tidak terlalu melakukan suatu drama-drama itu. Iya. Waktu zamannya ibu saya sampai waktu saya kecil-kecil, pembantu saya bisa puluhan tahun udah sampai meninggal dan segala rupa. Dan kita nggak ada masalah, nggak ada segala rupa. Tetapi setelah saya pun masih oke, tapi belakangan ini mungkin karena ada perubahan sosial ya, dan perubahan ekonomi, dan ada juga saingan dengan pabrik-pabrik. Ya, pekerja-pekerja di pabrik-pabrik mereka selalu membandingkan antara menjadi pembantu rumah tangga atau menjadi buruh pabrik. Jadi memang mungkin lebih terjaminnya di rumah tangga, tetapi kebebasan dan ketawa-ketiwinya lebih banyak di buruh ya. Ya, pekerja-pekerja di pabrik-pabrik. Itu yang saya melihat ya setelah saya meneliti, kenapa sih sekarang pekerja rumah tangga tuh
agak berat kita mencarinya. Bener. Akhirnya keluarlah jasa-jasa penyalur. Iya. Nah, jasa penyalur itu bermain di antara ini yang karena nggak ada aturan-aturan hukumnya, Mhm. dia juga menjadi eh, mengerjakan eh, apa pekerja ini karena ada perjanjian 4 bulan, di selesai 4 bulan dia tarik lagi, dia ganti lagi orang terus supaya dia mendapatkan apa pemberi pekerja ini Heeh, jadi admin gitu ya. majikan-majikan ini membayar terus. Nah, di situ jadi permainannya di situ. Nah, saya pikir bagus kita membuat satu aturan Mhm. yang mana aturan ini yang bisa mengikat juga pemberi pekerjaan yaitu majikan-majikan ini tidak juga sewenang-wenang. Mhm. Pekerja ini memang pembantu rumah tangga, jadi jangan dibuat sebagai perbudakan atau Mmm. semau guenya. Jadi saling menjagalah antar tiga tiga poin ini Mhm. yaitu pekerjaan, penyalur dan pekerja pembantu rumah tangga. Iya, tepat sekali apa yang Prof sampaikan tadi. Karena saya juga, turut mengalami ya Prof ya, mencari ART itu, kadang gonta-gantinya, tiba-tiba dia berhenti gitu loh. Dan ini pasti juga dirasakan oleh teman-teman di layar kaca ya yang sedang menonton, podcast ini. Jadi mungkin kita akan masuk Prof, jadi kita akan mulai masuk ke inti diskusi dalam WIB on Air. Nah, saya sudah siapkan beberapa pertanyaan. Mungkin kita akan langsung maju ke pertanyaan pertama, itu bagian kontekstualnya, Prof. Nah, kalau kita bicara tentang pekerja rumah tangga, mengapa isu pekerja rumah tangga ini sering dianggap urusan domestik dan bukan persoalan dari hukum publik gitu? Ya itu kan pendapat orang ya. Kan namanya hukum tuh pendapat tuh banyak. Mhm. Tetapi paling penting karena ini sudah mendominasi keluarga bahwa semua memerlukan pekerja Iya, rumah tangga. bener. Ya otomatis sebagai publik Iya. ya. Tetapi di mana publiknya apakah murni publik sehingga masuk ke aliran hukum pidana atau administrasi atau hukum perdata atau Mhm. tengah-tengah. Gimana? Nantilah kita bincang-bincang di Oh, mana iya kita iya analisa iya. ya. Heeh. Di mana jatuhnya aturan-aturan ini yang akan nantinya dalam waktu dekat akan dilakukan pengesahan Oh, iya. perlindungan pekerja rumah tangga. Oh, berarti memang sudah masuk prolegnas ini ya, Prof, ya? Sudah, Oh, jadi sudah. saya juga sudah pernah hadir di Mhm. RDP Mhm. bersama sama tim Kowani di Mhm. mana saya juga salah satu pembicara Oh. di memberikan usulan di RDP tersebut. Iya, apalagi pekerja rumah tangga juga didominasi oleh perempuan gitu ya, Iya, Prof, ya. heeh. Nah, sehingga memang kalau memang ini memang masalahnya sudah mulai masuk ranah publik, apalagi pidana, perdata gitu ya. Dan banyaknya masalah hukum yang berkaitan dengan PRT saat ini. Nah, mengapa Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sudah berlaku sekarang belum cukup memadai untuk melindungi pekerja rumah tangga ini, Prof? Di mana letak kekosongan normatifnya? Di sini kan kita lihat pekerja dari pabrik atau pekerja dari perkantoran segala rupa itu kan dikaitkan dengan aturan-aturan pekerjaan yaitu aturan KKB-nya kan kitab aturan Mhm. pekerja Iya, ya tenaga kerja. itu sifatnya ya dalam aturan tenaga kerja Mhm. tetapi dia sifatnya kan formal. Oh, oke. Pekerja Kalau formal. pekerja rumah tangga ini non formal. Oh, Nah, oke. tetapi kan tentunya mereka juga harus ada posisi hukumnya di mana karena dia kan warga negara Indonesia yang perlu perlindungan. Betul. Jadi tidak bisa digabung dengan
apa, dengan Pekerja pekerja konvensional ya. yang konvensional ini. Jadi dia dibikin aturan baru dan ini sudah diperjuangkan 15 tahun sampai sekarang belum Wow, disahkan. lama. Nah, jadi memang ada tarik-menarik Mhm. dari pemberi pekerja juga, waduh, kalau ada peraturan ini bagaimana, kalau ada undang-undang ini. Nah, kalau eh, pekerja rumah tangga juga nggak ngerti apa-apa, Iya. mungkin berkaitan dengan penyalur, Mhm mhm. sehingga tidak ada yang memperjuangkan. Mhm mhm mhm. Aktivis-aktivis juga, walaupun aktivis sebagai keluarga, dari keluarga atau rumah tangga kan dia juga butuh pekerja. Iya. Jadi mereka ada satu ketakutan bahwa nantinya jadi bermasalah, pekerja rumah tangganya. Tapi sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan kalau, aturannya jelas, Mhm, bener. nggak perlu. Jadi memang karena judulnya perlindungan pekerja rumah tangga, jadi semuanya jadi, waduh yang dilindungi, pembantu aja nih, Iya. majikan tidak. Nah itu Mhm. cuman judulnya aja, tapi sebetulnya dalam konteks ini ada 3 poin, Mhm. ada 3 posisi, yaitu pemberi pekerjaan, terus udah tuh penyalur dan juga penerima pekerjaan yaitu Mhm. pembantu rumah tangga. Itu harus posisinya semuanya dilindungi, bukan bukan semata-mata pembantu saja, Iya. tapi semuanya harus ada perlindungan yang asasnya kan tentunya asasnya ini memang berbeda dengan yang lain, yaitu ada asas kekeluargaan, keadilan, kesejahteraan, kepastian hukum, dan penghormatan hak asasi manusia. Ah, iya iya iya. Disitulah semuanya namanya 3 poin ini kan semuanya Mhm. manusia. Jadi Betul. disitunya kita harus adil gitu. Mhm. Berarti memang, RUU PRT ini sebenarnya bertujuan bukan hanya melindungi pekerja rumah tangga seorang, Mm-mm. tetapi juga pemberi kerja dan juga penyalurnya. Sehingga, perubahan mereka dari statusnya dari pekerja informal ke pekerja formal itu juga, punya tanggung jawab hukum dan sosial begitu ya, Prof, ya? Mm-mm. Oke. Jadi Prof, tadi Prof menyinggung soal hak asasi manusia. Kita menjaga hak asasi manusia ketiganya sekaligus tuh, Prof. Mm-mm. Nah, dari sudut pandang HAM sendiri, hak apa yang paling krusial dan selama ini paling sering terabaikan baik dari PRT maupun pemberi kerja gitu, Prof? Apakah soal upah atau jam kerja, jaminan sosial atau bagaimana menurut Prof? Ya lebih banyak karena kekeluargaan. Mungkin jam kerja nggak bisa terlalu tight ya, terlalu ketat. Kalau di luar negeri mah mungkin sudah bisa ketat karena mereka tidak tinggal di rumah. Mereka datang kerja 2 jam, 3 jam itu dibayar per jam. Oh iya iya iya. Tapi kalau di Indonesia kan tinggal bersama Mhm. dan mereka sudah menjadi satu kekeluargaan. Mungkin nanti ada PPRT yang mau di diberlakukan undang-undang bisa dia gini dia takut dia nggak mau dia karena sudah dengan majikannya udah kayak saudara, sudah jadi Oh, iya keluarga. iya iya, benar ada yang kayak Jadi gitu. dia merasa tidak perlu. Nah, hal-hal ini mungkin diberikan pengertian bukan soal perlu dan tidak perlu tetapi saling menjaga supaya semuanya positif. Iya iya. Nah, jadi, karena undang-undang ini akan menyeimbangkan hubungan antara pemberi kerja juga dengan pekerjanya, tentunya kan UU PRT ini diharapkan nantinya akan menjawab kekhawatiran para pemberi kerja ini, Prof. Jadi sebagian besar masyarakat tuh pasti punya kekhawatiran bahwa RUU PPRT ini justru akan memberatkan pemberi kerja. Ada kekhawatiran di mana mungkin tentang standar gaji, misalnya Prof, gaji PRT. Mengingat pemberi kerja pun tidak semuanya dari kalangan menengah ke atas, banyak juga yang dari kalangan middle class income gitu, Prof. Jadi yang menengahnya baru mulai gitu ya, baru menanjak gitu. Nah, orang kelas menengah yang gajinya pun baru paling 10 sampai 20% di atas UMR. Nah, bagaimana RUU PRT ini sebenarnya mengatur
keseimbangan hak dan kewajiban kedua belah pihak, Prof. Terutama soal pengupahan begitu dari bayangan Prof. Iya memang beratnya di sana. Tetapi sebetulnya nggak usah dikhawatirkan. Bukan soal gajinya, tapi kan kita penghasilannya itu harus digarisbawahi. Misalnya gajinya dianggaplah 3 juta, ya kan? Kan berat untuk membayar 3 juta itu, Iya, ya kan? anak muda. Apalagi untuk jaga kita kerjaannya serabutan namanya PPRT itu kan serabutan. Nah 3 juta itu karena tinggal bersama kan kita perhitungkan bahwa tempat tinggal itu kan kita yang siapin. Itu berapa? Mm-mm. Sudah tuh makan kita siapkan. Terus misalnya kesehatan dia ke puskesmas. Kita Iya. di waktu ada perjanjian atau nggak ada perjanjian kan begitu pembantu kita sakit kita otomatis Iya. worry dan langsung bawa ke rumah sakit. Nah itu Betul. kita siapkan. Kita sering kasih pakaian kita siapkan. Terus tentu sisanya kan gaji. Iya. Makan, minum segala rupa itu semua bisa diuangkan. Sehingga tidak kalau dijumlahin 3 juta gitu misalnya. Sebagai contoh. Jadi jangan khawatir kalau 3 juta itu harus benar-benar diberikan misalnya atau 2 juta itu benar-benar diberikan, tetapi itu kan dikaitkan dengan yang lain-lain. Karena eh, majikan itu atau pemberi pekerjaan itu kan dia sayang sama pembantunya, sering kasih baju, kasih ini, kasih itu. Itu bisa dihitungkan. Tapi harus benar-benar dikasih gitu loh. Juga digarisbawahi bahwa pekerja yang membantu pekerja itu ada kalangan famili, keluarga itu tidak masuk dalam sini. Sudah itu kemarin waktu di RDP ditegaskan bila itu masih keluarga kita tidak masuk dalam ruang lingkup ini. Berarti ada pemisah ya Prof ya antara Iya kan kalau PRT, keluarga kan iya. beda kita kan seperti keluarga sendiri. Jadi nggak bisa semua yang kerja sama kita padahal itu keluarga kita kita perlakukan seperti PPRT. Oh, begitu ada batasannya ya, sehingga ini bisa membuat hubungannya profesional juga nih antara pemberi kerja dengan penerima kerja nih dengan PRT. Nah, mungkin mulai masuk nih Prof ke masalah-masalah yang berkaitan dengan PRT maupun pemberi kerja langsung nih, mungkin di luar daripada penyalur. Selama ini kita tahu di rumah tangga selalu ada problem seperti ART-nya pulang kampung nggak balik lagi, ya kan Prof ya. Terus dari segi majikan sendiri ada yang ART-nya kerja tanpa dikasih hari libur, Prof. Nah, apakah nantinya RUU PRT ini mendorong model hubungan kerja yang lebih profesional dan idealnya itu seperti apa kontrak kerja PRT menurut perspektif hukum? Iya, sebetulnya kalau sifatnya sudah family ya, kayak familiar dan sudah seperti keluarga, itu kita kan nggak ada kayak di luar negeri karena kerjanya hitungan jam kerja terus stop. Kalau di Indonesia kan ada yang duduk apa ini bercanda Tidur segala rupa siang jadi gitu ya. tidur siang. Jadi nggak bisa diperlakukan demikian. Jadi kalau diperlakukan demikian gimana? Jadi apakah boleh tidur atau tidak boleh tidur kan bingung. Tentunya harusnya agak fleksibel. Ya memang yang kita memang agak garis bawahi kalau memangnya pembantu rumah tangga itu mengasuh anak kecil. Nah itu memang sulit tidur. Dia kan anak kecil kan bangun-bangun terus, malam dia bangun, terus pagi dia tidur, ya kan? Betul. Itu lain mungkin karena itu disesuaikan posisi pekerjaannya.
kan kalau kerja juga nggak terus-terusan kerja. Iya. Misalnya nyapu ngepel, udah paginya selesai. Mhm. Terus nanti kalau ada kotor-kotor itu. Jadi sebetulnya banyak banyak nganggurnya. Tapi kalau misalnya dalam satu rumah tangga tuh Mhm. pekerjaannya banyak. Iya. Tapi ada juga di rumah tangga pekerjaannya cuma satu, kerja Mhm. semuanya, ngurus anak lah, yang masak lah, Astaga. yang cuci lah, yang bersihin, nyikat segala rupa. Nah itu baru karena itulah nanti dalam perjanjian apa kerjanya, ada nggak resnya, ada nggak Mmm. istirahatnya, itu Oh, iya baru iya iya. kita lihat manusiawi atau enggak gitu. Dituangkan. Tetapi kalau pembantu-pembantu saya Mhm. kayaknya pagi doang dia Oh, sibuknya ya? sibuk Heeh. bersihin semua rumah apa, Mhm. jam 12 atau jam 11 Belum selesai ya? udah selesai-selesai tidur siang semua. Nanti Oh. sore kita juga kadang-kadang kan kita kerja pulang malam, Mhm. palingan kita minta minum teh atau minta Mhm. apa, nggak jadi memang karena itu dari awal tuh diperbincangkan, Mhm. mem kenapa ini diperlakukan karena banyak ada beberapa Mhm. majikan yang mana sifatnya tuh kalau misalnya pembantunya istirahat sendiri sedikit aja nggak mau. Oh, iya iya, bener, Ya ada. karena ibu rumah tangga beneran, dia di rumah Mhm. dia kayaknya enak aja lu tidur-tidur gitu, Iya. padahal dia nggak bisa tidur. Nah kalau saya gimana? Saya Mhm. kan pagi mulai sibuk jam 8 jam 9 udah pergi sidang Iya, ini pulang udah udah malam. malam. Heeh. Saya kan nggak lihat pekerja saya tidur semua atau enggak. Iya. Jadi memang harus disesuaikan, Mhm. nggak bisa semuanya sama sama rata. Jadi dari Oh. awal diperjanjikan apa Oh, iya pekerjaannya. iya iya. Jadi nggak bisa pukul rata itu nggak bisa Oh. karena setiap rumah tangga berbeda. Oh, iya iya. Kayaknya saya pernah lihat juga tuh, contoh perjanjian kerja dengan PRT di Singapura. Memang ada golongannya, pekerjaannya misalnya ngurus anak harus ada usia sekian, Mm-mm. ngurus orang tua usia sekian gitu ya Prof ya, sapu ngepel sendiri ya Prof. Berarti sejahtera nih ART di rumah Prof insya Allah. Amin Wah, amin, amin. alhamdulillah. Iya, ada waktu istirahat, nah itu penting juga Prof ya. Nah, mungkin lanjutannya adalah mengenai kalau terjadi sengketa nih Prof, sengketa antara majikan dengan PRT-nya gitu, dengan pemberi kerja dengan PRT-nya. Kalau ada konflik antara PRT atau dengan pemberi kerjanya seperti kekerasan atau haknya tidak diberikan. Nah, mekanisme penyelesaian sengketa apa yang ditawarkan dalam RUU PPRT ini agar tidak selalu berujung kriminalisasi? Jadi begini ya, Mhm. kita harus bagi dalam pekerjaan ini kan didasarkan dalam perjanjian, ya Mhm. kan? Dengan perjanjian ini terbuka besar jika salah satu atau salah semuanya, salah Wah, tiga iya. semuanya melakukan suatu prestasi, itu Mhm. kan berkaitannya nanti ke gugatan pengadilan. Heeh. Nah, kebayang dong kasus pembantu rumah tangga Mhm. semua ke pengadilan. Wah, Bisa banyak. meledak itu pengadilan. Sekarang aja udah banyak banget ya. Sekarang aja ada Mhm. kasus tanah aja udah meledak-meledak. Mhm. Jadi saya waktu di RDP eh, di DPR, saya Mhm. bilang ini kan nggak mungkin kita membebankan pengadilan untuk Iya. kasus-kasus kecil cuman gaji 2 juta, 3 juta. Terus kita gugat di sana, Mhm. terus muncullah PRT banyak, pengadilan kursinya Iya. udah habis semua. Sekarang Iya, aja udah nggak ada kursi. bener. Udah rebut-rebutan kursi Heeh. kita lawyer-lawyer ini. Iya ya. Jadi nanti nggak mungkin juga lucu, oh dia ternyata pengacara-pengacara PPRT atau Iya, pengacara apa. ini aja. Jadi saya bilang kok RUU ini tidak ada di pasal tentang penyelesaian sengketa. Mmm. Nah, kalau ke pidana udah jelas, kita nggak usah kalau misalnya majikan melakukan
kekerasan rumah tangga, memukul, menahan uangnya dan itu kan udah lari ke pidana, bisa dipidana sehingga membuat dia tidak berdaya, itu kan bisa pidana. Itu udah nggak bisa di diganggu gugat, itu alirannya udah aliran pidana. Tetapi di pidana pun juga untuk disidangkan juga terlalu terlalu mahal. Iya benar. Dan polisi kan diberikan kewenangan untuk melakukan mediasi. Akhirnya mereka akan mediasi juga kasus-kasus. Sekarang kan hukum progresif sehingga tidak semua harus ke pengadilan, bisa diselesaikan di kepolisian, dimediasikan untuk diselesaikan, ya. Itu dengan mediatornya adalah penyidik atau kepolisian. Nah, bagaimana yang sifatnya wan prestasi? Nah, itu kan nggak mungkin kita ke pengadilan ada milisi, waduh, Iya. saya nggak kebayang tuh Ramenya kayak ramenya apa. kayak apa. Kasus-kasus itu dan memberikan beban biaya ya yang Iya. luar biasa untuk negara. Sehingga saya bilang harus dibuat satu badan penyelesaian sengketa yang saya minta di bawah Departemen Ketenagakerjaan juga, Iya iya ya. iya. Tapi tidak masuk dalam perselisihan bipartit atau tripartit, tapi masuk kepada ini di badan ini harus dibentuk. Jadi harus ditaruh satu pasal, saya bilang pasal penyelesaian sengketa di bawah itu dan yang sifatnya adalah eh, final dan binding. Jadi nggak usah banding-banding ke segala, final and binding yang mana sifat apanya kompetensinya absolut. Jadi kalau ada sengketa udah nggak bisa ke pengadilan, tapi hanya diselesaikan di tenaga kerja. Nah di situ dibikinlah badan-badan itu kan siapa yang berdiri di situ yang menjadikan juri penyelesaian sengketa tetap di tenaga kerja Di tenaga kerja ya Prof. dan bisa diselesaikan dengan baik karena otomatis kalau hakim-hakim yang sekarang disuruh Ngurusin PRT ngurus ya. ngurus PPRT bisa kalang kabut deh gimana ceritanya, berapa standar gajinya dia kan nggak tahu, tapi kalau dari tenaga kerja kan dia sudah tahu patokan-patokannya. Atau menyesuaikan daerah gitu ya Prof Nah, ya. Heeh. Nah, oke. Ini kemudian Prof tadi juga membahas terkait pidana, Prof. Nah, di masa sekarang ini, Prof, kekerasan dalam pekerja rumah tangga itu kan bisa dilihat ya, Prof. Ya, udah banyak kasus-kasusnya. Misalnya kekerasan dari majikan atau juga ada kasus yang melibatkan kekerasan dari PPRT-nya, Prof, malah. Terutama PPRT yang menjaga anak-anak. betul banyak Betul, sekali. banyak sekali kan Prof ya. Jadi kekerasan yang dilakukan ART atau PRT babysitter terhadap anak majikan, RUU PRT ini kan juga memuat sanksi pidana. Tadi kata Betul. Prof kalau pidana ya sudah itu sudah cakupannya pidana sendiri. Heeh. Beda tadi dengan kaitannya wan prestasi. Menurut Prof, bagaimana pendekatan pidana ini bisa memberikan efek jera gitu, terutama dalam kasus kekerasan dan eksploitasi PPRT? Iya, tentunya ya kita berdasarkan ancaman-ancaman hukum yang disangkakan kepada mereka ya, apakah kepada majikan atau kan kepada pekerja. Nah di sini kan kita udah tahun 2026 ini udah berlaku KUHP baru ya. Betul, udah berlaku. Jadi KUHAP juga sudah berlaku. Iya, KUHAP juga sudah jalan. Jadi kita buatlah aturan, kita laksanakanlah aturan-aturan yang berlaku. Menyeimbangkan Di, KUHAP itu di ya. mana dengan hukum progresif ini kita harapkan polisi juga banyak kerja nih sekarang nih. Saya juga himbau juga udah banyak kerja nih untuk melakukan, udah siap-siap untuk menyelesaikan kalau memang bisa selesaikan secara mediasi, bisa diselesaikan secara mediasi dengan baik dan tentunya ada
bisa menimbulkan efek jera ya kepada dua belah pihak. Ataupun jika memang nggak bisa ya misalnya terjadi kematian atau cacat dan sebagainya itu memang mau nggak mau itu harus di selain ganti rugi juga ada hukum hukum Pidana ya. pidana Pidana penjara kurungannya kurungan. Oh, oke, terhadap pelakunya itu ya, Prof pelakunya. ya. Ya karena kan menimbulkan cacat dan ada unsur kesengajaan memang Iya. agak sulit. Cuman kalau misalnya dia menimbulkan cacat tapi dia tadi tidak ada unsur kesengajaan atau ada kecelakaan, itu kan bisa diselesaikan dengan membayar ganti rugi dan membayarkan satu asuransi, pengobatan dan secara manusiawi lah itu HAM itulah yang kita laksanakan. Iya, dapat dimengerti ya berarti Prof ya. Nah, teman-teman penonton yang mungkin saat ini sedang berpikir tentang mencari PRT, walaupun RUU PRT ini belum jadi, tapi tadi saran-saran dari Prof sudah bisa dipertimbangkan ya buat dibikinkan perjanjian antara pemberi kerja dengan PPRT. Nah, itu udah menjadi saran dan masukan terutama bagi kami yang mungkin kaum baru mulai dewasa, Prof, baru mulai punya rumah tangga begitu ya. Nah, mungkin kita balik lagi ke isu terkait UU PPRT ini, RUU PPRT. Nah, tadi Prof sempat menyinggung nih, kita tentang budaya kekeluargaan yang kuat antara pemberi kerja dengan juga PPRT-nya. Misalnya kalau mau cari ART tapi nggak ada perjanjian kerja, misalnya tidak dikasih libur alasannya karena tinggal di rumah, atau yang mendapat kekerasan tadi dengan dalihnya mendidik gitu Prof, tapi tetap dalam unsur kekeluargaan. Nah, unsur kekeluargaan ini akan menjadi tantangan tersendiri nggak ya Prof dalam implementasi undang-undang PPRT ini? Ya itu kan sifatnya adalah perjanjian sifatnya kan kesepakatan dari dua belah pihak. Jadi apapun yang diatur undang-undang bagi para pihak itu yang perlu kita garis bawahi. Dan saya bilang kita yang udah sifatnya kekeluargaan, misalnya ya, orang yang punya hati ya pekerja majikan yang punya hati kalau lihat kerjaan begitu banyak kita ya nggak usah dijejelin karena pekerja juga pekerja rumah tangga juga punya cara untuk membuat senep majikan dia Oh, cemberut atau dia banting-banting oh iya 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 iya. banting-banting eh, baskom bantem ini bantem itu kan jadi si majikannya jantungan semua jadinya. Iya 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 iya. Jadi kita diajar mawas diri dan juga Mawas kalau diri. misalnya eh, majikan sudah baik tapi pekerjaannya juga kurang ajar, nggak ini meremehkan, nah bisa dengan keras atau dengan peringatan itu juga harus saling mawas diri dan namanya kalau udah bertahun-tahun itu kan udah saling kenal sifat dari majikan, sifat dari pekerja. Jadi udah benar-benar keluarga. Malah mungkin walaupun ada segala rupa ada undang-undang ini belum tentu ini bisa disenangi oleh dua belah pihak. Kalau yang udah bertahun-tahun, ah ngapain sih Bu gitu kan. Iya. Tapi kalau ini mungkin akan berlaku untuk yang ke depan. Yang biasanya dari penyalur. Nah cuman kan penyalur ini nggak ngerti hukum. Dia semau-maunya aja bikin peraturan. Sampai misalnya gaji sekian. Nah dia nggak tanamkan makannya, tidak masukkan tinggalnya kan tinggal itu kalau penginapan kan mahal. Terus tidak pikirkan air mandinya tidak ini segala rupa apa kemudian tambah sikat Pepsodent harus ditanggung. Iya iya. Harusnya nilai uang aja, tapi kan itu semuanya kembali kepada kesepakatan. Udah tuh sampai ke pembalut perempuan aja majikan harus itu. Saking sekarang yang memang yang suka memperberat pekerja adalah si penyalur ini. Bener
Dan penyalur tuh menekan, majikan menekan PPRT. Oh iya ya, Iya, jadi semua keuntungan PPRT tuh juga penyalur. dipegang, gajinya juga sewenang-wenang. Iya bener Terus dah bener bener. tuh, majikan juga harus mau begini-begini. Udah tuh nanti pekerjaannya ini pun diancam. Hah, Begitu selesai 4 bulan suruh keluar. Saya udah banyak kejadian tuh, suruh keluar, dia pantes pindahin ya. ke majikan lain, dia Oh kan iya dapat iya uang iya, lagi, heeh dapat duit heeh. lagi. Jadi sebetulnya ini lebih banyak condongnya kepada penyalur. Nah Oh, ini yang mungkin belum diatasi, mungkin bisa diatasi dengan iya. Badan Penyelesaian Sengketa. Oh, iya dan itu terjadi sih Prof, maksudnya di sekitar saya pun ada sampai istilah pembantu 4 bulan Prof. Nah iya Iya, membantu 4 4 bulan bulan. habis 4 bulan nanti minta pulang lah alasannya, nanti Yang suruh iya, malah oh penyalurnya. gitu. Padahal Wah parah nih. saya sering Heeh, dapat pekerja-pekerja itu mhm, sudah udah seneng sama kita kan, iya, nggak mau keluar tapi terus di teror ya? teror sama penyalur itu kan banyak Heeh, orang-orang pengangguran lah istilahnya iya tuh. iya iya, Wah betul. diteror nih pembantunya suruh keluar dan Oh, keluar itu tidak boleh harus kembali ke dia yang jemput mhm, itu. Terus ngomong sama si majikan, "Saya nggak tanggung jawab ya kalau ini nih, saya heeh, harus jemput." Jadi dia dijemput, wow, KTP-nya ditahan atau misalnya ijazahnya ditahan, misalnya untuk kerja-kerja di mall-mall itu, heeh heeh. kan itu sebetulnya dari penyalur. Penyalur, oh gitu ya. Mhm. Wow, saya Jadi baru memang dengar kejam-kejam juga nih. dia, Mhm dua belah pihak menjadi mhm. korban dari penyalur ini. Oh, Tapi kan sebetulnya kita juga butuh penyalur karena mhm, kalau positifnya kan majikan mencari mhm, PPRT-nya, lewat tenaga penyalur. kerja melalui penyalur, Mhm, penyalur siapa yang mau kerja ditampung difasilitasi dan ya. dia dapat duit, kan begitu. Betul. Tapi dia mengambil keuntungan yang sangat luar biasa terhadap kebutuhan dua belah pihak ini gitu. Wow, iya iya iya. Jadi kadang drama ART itu tidak hanya disebabkan oleh ART itu sendiri, tapi ada faktor lain gitu ya, Iya, Prof ya. drama harta juga ada Iya, pokoknya itu dari kita lihat lah dari segi iya, mana. Jadi heeh. memang kalau misalnya masuk ke pengadilan repot juga tuh ada Mhm. drama-drama. Iya. Udahlah kita drakor mah masuk lagi drama ART. Iya, iya lagi. Padahal memang kalau ART itu mau kerja biasanya kan ada perjanjian dulu misal setahun gitu kan Prof. Tapi akhirnya 4 bulan 4 udah bulan, heeh, bekerja 4 bulan memang. iya Karena begini, iya iya iya. karena, penyalurnya bilang, "Ya 1 tahun." Dia Heeh, saya nggak tanggung ya Bu ya, dia betah 1 tahun. Udah heeh, belum apa-apa udah nggak mau nih. heeh. Tapi dia berjanji kalau selama 4 bulan, sebelum Mhm. 4 bulan ganti aja ganti. Jadi Oh masa iya saya jaminan ganti-ganti terus dan ngajarin kadang-kadang kita lagi. minta diganti, nggak diganti-ganti. Ih, Udah iya lewatlah 4 banget, bulan. setuju Terus banget. baru Heeh. bayar uang mukanya mahal Bener, juta-juta. iya adminnya mahal, Mhm. bener bener bener. Wah, sampai Prof Elsa aja ngalamin loh yang kayak gini. Kirain kita mama-mama doang gitu ya, kan yang menemukan masalah-masalah seperti ini kan. Nah, jadi memang RUU PPRT ini akan mengatur proses penyaluran PRT ini nanti ke depannya, Termasuk Prof? ada 3 pihak ini. Iya, termasuk Cuman 3 ini, pihak ya. penyalur-penyalurnya belum begitu, memang Signifikan ya, udah ada ditulis mhm, di pasal 31 maupun 32, mhm. tapi terhadap detailnya, saya bilang, eee, penyalur ini kurang ya, saya bilang. Penyalur walaupun sudah ada di pihak bagian ketiga hak dan kewajiban penyalur PRT ini. Oh, iya iya iya. Nanti mungkin bisa diperjelas kali Prof ya dengan peraturan Iya, teknis gitu mungkin ya. nanti Pak peraturan Mhm. teknis ini undang-undang kan memang agak global. Iya. Tapi yang penting harus ada badan, penyelesaian Selesai sengketa sengketa. dulu. Oh iya iya. Nanti setelah itu ada namanya aturan teknisnya, Mhm. juklak, juknisnya Iya benar bagaimana benar benar. atau bagaimana implementasinya, Mhm. itu kan nanti di tenaga kerja. Ah, Masalah, eee, masalah gaji atau upah itu
tentunya dilihat kondisi perekonomian pada umumnya. Karena kan sekarang misalnya orang bekerja semuanya kadang-kadang suami istri itu perlu kerja dua-duanya. Iya. Dia butuh untuk pelihara anaknya. Nah, Itulah kami yang kaum milenial yang ini. muda-muda ini kan kalau Iya. dikasih gajinya sama-sama UMR habis lah itu. Iya. Nah, itu PRT. tentunya harus dipikirkan. Nah, mungkin setiap distrik ya daerah itu punya Standar. standarnya sendiri dan tidak sama dengan perburuhan, berbeda. Karena kalau perburuhan itu yang perselisihan sengketa perburuhan itu kan dia tidak tinggal di dalam. Ada Jadi jam gajinya kerja. itu tidak utuh. Betul. Dia makannya di situ, transportnya di situ, Jaminan sosialnya di situ. jaminan sosialnya mungkin BPJS, Iya. tapi Ada perumahan, potongan juga, iya. ya jadi Ada potongan. take pay home-nya kan sedikit, Ya take home pay-nya jadi lebih take home sedikit. pay-nya sedikit iya. sekali, karena itu udah dipotong semua. Nah kalau pembantu kan nggak mungkin disamakan karena dia tidak ada transport keluar, Rumah. tidak ada makan meminum, mau makan berapa kali pun bisa Di di rumah, rumah. Terus kemudian penginapan juga tidak perlu bayar. Nah itu harus dipikirkan. Nah itulah harus kita kasih masukan pada eh, Kementerian Tenaga Kerja. Jadi jangan disamakan. Kalau itu kan misalnya gaji UMR. Iya. UMR itu kan dikurangi dengan Biaya transport. hidup, iya, biaya hidup. Transportnya jauh. Satu di Bogor untuk ke Kerja di itu, Jakarta. Tangerang untuk kerja Jauh. Jakarta. Jauh juga itu, iya. 3 kali apa tuh? Ya, 3 kali KRL kayaknya ya. KRL kali ya. Terus dia tuh belum makan. Bener-bener makan juga. Terus makan nasi sama telur, terus Nggak mungkin kan, biasa kan udah kalau tuh di rumah ikut udah itu majikan. selain transport kos-kosan. Iya. Belum lagi yang pakai hari-hari gitu ya, Prof, sampo, sabun gitu ya. Itu belum termasuk. Jadi kalau misalnya kalau ART ini benar-benar cuman dapat dia gajinya utuh, Iya, utuh, bisa dia benar. kirim ke Kampung, kampungnya, iya, benar. berapa yang dia dapat. Dia palingan untuk jajan-jajannya. Iya. Tapi jajan-jajan kadang-kadang banyak. Kalau seperti saya kan, saya suka beli macam-macam itu. Taruh di rumah ya, nyetok. Contohnya saya kasih pembantu semua, saya sendiri nggak makan. Iya. Jadi jajan juga banyak dari saya, kue dari kita, apa itu. Tapi memang kita perlu ini untuk ada majikan yang kurang ajar juga, Iya. kejam gitu, nggak boleh lihat orang senang, nggak, karena mungkin dia nggak, dia di rumah terus dia lihat pekerjanya Makan, nonton drakor aja dia udah marah. Wah, kenapa ini? Ada aja alasannya, padahal udah beres semua nggak perlu kerja. Udah selesai pekerjaan Udah tapi selesai, dia tetap tuh aja. merasa nggak boleh orang itu istirahat, nggak boleh orang itu seneng-seneng, nggak boleh orang tuh Nggak boleh juga kayak gitu kan. ya Prof, itu ada sifat. Nah inilah Iya. dengan ini kita mencegah hal-hal itu, mencegah hal-hal negatif dari majikan, mencegah hal-hal negatif dari pekerja. Nah, gitu tuh teman-teman penonton. Nah, apa yang Prof Elsa ini sampaikan itu juga menjadi nasihat nih buat kita kaum milenial nih yang udah mulai mencari-mencari para PPRT untuk membantu kita di rumah. Nah, kita move sedikit ke bidang akademisi nih, Prof. Nah, Prof di sini kan selain praktisi, Prof juga aktif sebagai akademisi. Nah, dalam konteks kebijakan publik sendiri, peran apa yang seharusnya dimainkan oleh akademisi dan perguruan tinggi dalam mengawal pengesahan dan implementasi dari RUU PPRT ini, Prof? Iya kan sekarang kan semua udah ngalamin bahwa ini udah 15 tahun dan sudah saatnya untuk kita sahkan. Tetapi disahkan harusnya ikutlah RDP untuk memberi masukan.
Nah, kebetulan saya memberi masukan untuk eh, dibentuknya badan Penyelesaian penyelesaian sengketa sengketa sehingga tidak masuk ke pengadilan. pengadilan negeri maupun tidak masuk kepada eh, apa perselisihan sengketa pekerja gitu. Jadi kita masuk bikin tersendiri yang tidak berlarut-larut Oh, untuk sendiri. kepastian hukum bagi majikan maupun bagi pekerja. Kalau memang mau diselesaikan diputuskan harus dengan semuanya selesai dengan baik dan tersenyum gitu loh. Iya ya, jadi nggak ada beban lagi pulang atau mau lanjut kerja mungkin masih bisa gitu ya Prof Masih ya. bisa. Mm-mm. Mungkin salah paham, Iya, salah salah lihat, iya pengertian sehingga benar. dengan badan ini kan kita kan tetap berpegang kepada sifatnya kekeluargaan Benar, ini. iya 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 sifat kekeluargaan itu. Nah, semisal nih Prof, kalau misalnya kembali tertunda gitu ya, ini kan sekarang udah 15 tahun nih, nambah lagi penundaan, mungkin nggak masuk dalam prioritas gitu kan, apa resiko terbesar yang harus kita hadapi sebagai bangsa nih Prof? Lebih besar lagi. Ya, kita masih bisa mengalami drama-drama majikan sama drama-drama PRT RT, iya di ya. mana eh, makin menyulitkan kondisi. Semua orang jadi trauma, kepada penyalur juga trauma. Oh benar banget. Dia cari cari pekerja di mana. Nah, memang sehingga sementara itu saya masih dapat. Tadinya kalau melalui penyalur memang memang bermasalah dan tentunya penyalur itu juga harus diseleksi ya. Maksudnya penyalur itu harus ada perusahaannya, jangan kan selalu bilang yayasan yayasan. Iya benar. Padahal gimana di yayasan dia terima duit, dia terima laba. Iya. Jadi ya dia harusnya bentuknya CV atau PT Benar gitu. benar benar. Dan itu harus ada pengontrolan dengan adanya ini kan tenaga kerja, Kementerian Tenaga Kerja bisa mengontrol Mengontrol. penyalur ini gimana dan memberikan eh, pekerjanya PRT-nya itu identitasnya Perusahaannya. ada apakah penjahat atau enggak, bisa juga jadi penjahat. Oh iya sih, benar. Banyak juga yang majikan yang terbunuh oleh pekerja. Betul ada. Tetap ada kasus-kasus demikian. Kasus-kasus tertentu kan kita pernah dengar. Jadi kedua belah pihak harus perlu perlindungan dan penyalur ini harus tahu bahwa yang dia salurkan nih dia beri masukan kepada pekerja ini adalah pekerja yang memang sudah dia seleksi dan dia ketahui bahwa ini orang-orang baik-baik yang benar-benar mencari pekerjaan. Iya, jaminan itu sih Prof yang pastinya kita pemberi kerja ataupun siapapun itu yang menjadi pemberi kerja itu diperlukan dapat orang yang baik, yang jujur ya, yang misalnya bekerja dengan orang ini ya aman gitu rumahnya gitu keluarganya. Dan ya memang kita perlu lihat kan, mungkin ada kategori yang bisa masak, bilang ini bisa masak, pokoknya goreng tempe cuman ya, ini kan Iya kita iya. gaji sekian ada. Iya, mungkin ini juga sih, Prof. Mungkin pertanyaan tambahan sih ya. Salah satunya adalah perlu nggak, Prof, nanti menjamin ya RUU PPRT ini bisa menjamin para PT ya atau PT ataupun CV. penyalur ya CV penyalur ini juga memberikan pelatihan tuh yang baik gitu kepada calon pekerja gitu. Misalnya cara menggunakan mesin cuci yang teknologi Iya, tinggi, iya. vacuum cleaner yang sekarang kan udah bisa ngepel segala macam kan, Prof. Nah, perlu nggak itu, Prof? Dan ini Itu kira-kira jadi sangat juknis penting nggak itu. ya? Justru ini dengan nantinya ada undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ini diharapkan adanya eh, pelatihan-pelatihan. Emang terus akhirnya biasanya mereka tuh kalau udah pinter-pinter kirim ke luar negeri, kirim ke luar negeri. Benar. Sehingga di sini jadi yang jelek-jeleknya aja. Iya, yang Tapi belum bisa banyak juga kerja. pekerja yang tidak mau ke luar negeri. Karena mereka juga ternyata sebelum ke luar negeri kan
harus bikin bayar. paspor, Iya. bayar. Lagi. Terus pelatihannya pun bayar. Dan ini harusnya tanggung jawabnya ini Kementerian Tenaga Kerja. Jadi misalnya dia punya pelatihan sendiri. Jangan dibebankan kepada penyalur. Penyalur tuh yang kita lihat tuh, saya juga penyalur di mana yayasan-yayasan begitu saya lihat, ya ampun, yayasan rumah-rumah kumuh gitu. Oh ya ampun. Ternyata Iya, nggak layak juga. emang nggak layak. Jadi ini memang perlu dengan adanya undang-undang ini diharapkan yang namanya yayasan tidak ada lagi. Mereka tuh punya yayasan-yayasan terdaftar begini, apakah palsu tuh kan kita juga Iya, nggak kita butuh notice. ya kan. Heeh. Oh dong, nggak peduli, yang penting Iya. dapat pekerja. Nggak taunya penjahat. Oh iya iya. Ya terus kemudian dia bilang bisa masak, ada yang nggak bisa apa-apa, sehingga Pemberi kerja bayarnya lagi. terlalu mahal, sehingga timbullah sesuatu slack yang kemarahan dari majikan yang terlalu diperas Iya. dari ini. Nah ternyata yang datang on kan gitu. Iya, yang maksudnya nggak terlatih gitu ya, Prof ya. Jadi akhirnya majikan ya harus kerja keras lagi mengajar gitu kan, Prof ya. Nah itu bener sih, bener-bener hal yang lekat banget nih, isu domestik yang sangat lekat dengan Itu rumah tangga hari-hari semua. tuh Hari-hari kerja banget. kita. Iya. Saya juga walaupun ambil pekerja ada dari yang baru-baru gitu, itu ngajarinnya juga bisa Iya. selain capek Capek mulut, fisik, capek mulut, capek mental. capek mental. Iya 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 banget banget banget. Nah nih pertanyaan terakhir nih Prof, dalam podcast WIB on Air episode 7 ini, apa pesan Prof Elsa bagi masyarakat nih, terutama kami generasi milenial yang baru punya rumah tangga dan butuh PRT, dan para calon PRT sendiri ya, termasuk penyalurnya, agar diskursus RUU perlindungan PRT ini tidak dilihat sebagai ancaman tapi sebagai kebutuhan bersama. Apa saran dari Prof? Ya saran saya memang RU ini perlu kita berikan masukan yang supaya bisa ideal, bisa diperlakukan asas-asas yang kekeluargaannya itu, keadilan, kesejahteraan, kepastian hukum, dan penghormatan hak asasi manusia. Jadi bukan hak asasi manusianya PRT aja, tetapi juga kepada majikan dan juga penyalur, ya kan, penyalur. Dan berapa pantasnya penyalur itu membuat ikatan dengan Memberi kerja. penerima yang mendapatkan pekerjaan itu, berapa dia dapat Adminnya ya Prof ya. adminnya itu. Nah, kadang-kadang dia cuman punya jagoannya satu nih, itu dia puter-puterin kemana-mana. Iya, dengan sengaja ya Prof ya, ada unsur kesengajaan di situ. Jadi di sini mungkin ya para akademisi tolong dipelajarin, jangan gara-gara PRT jadi nggak ada yang nafsu untuk ngecek, kayaknya terlalu kecil banget. Nah ini bukan kecil, ini manusia. Semua rumah tangga kalau udah nggak punya pembantu rumah tangga kan pusing semua, kerja semua. Bener Kapan kita kan? mau ke kantor kalau Iya. kita ini. Tapi kalau misalnya pekerja kita dapat pelatihan dari tenaga kerja, kan setiap daerah kan punya tenaga kerja kan, punyalah itu kewajiban dari negara, bentuklah balai Pelatihan kerja, pelatihan, iya. sehingga kita bisa mengambil. Nah, dan kemudian dari dari Kementerian Tenaga Kerja ini kan memang sudah terkontrol penyalur-penyalur. Betul. Nah, Ada tentunya daftarnya harus ya. disesuaikan dengan harganya, harga adminnya, kemudian Daerah. kesetiaan dari pemberi Iya, pekerjaan. bekerjanya, iya. Jangan 4 bulan Tarik lagi, ditarik-tarik aduh gitu. pusing kita nyari orang baru Jadi lagi. kalau misalnya kita buat perjanjian setahun, ya setahun. Heeh. Jadi jangan 4 bulan, pokoknya setahun. Si penyalur juga punya kewajiban setahun. Iya benar banget. Oke.
Oke, banyak banget ya insight dari Prof. Elsa hari ini. Tidak cuma tentang materi hukum, nasihat-nasihatnya buat kita para kaum milenial ya, yang mungkin ada yang sedang mencari kerja, ada yang mau jadi ART gitu kan juga masih banyak tentunya Prof ya. Nah, diskusi hari ini itu mengingatkan kita bahwa keadilan tidak selalu lahir dari ruang sidang ya, tetapi seringkali berawal dari keberanian negara untuk mengakui yang selama ini diabaikan. Contohnya RUU PPRT ini. Nah, RUU PPRT bukan semata soal hukum ketenagakerjaan, tapi juga tentang martabat manusia, relasi kuasa, ataupun keberpihakan negara kepada keadilan sosial, baik untuk PRT sendiri maupun kepastian yang dapat diterima oleh pemberi kerja. Jadi terima kasih banyak ya Prof. Elsa atas Sama-sama. pandangan yang sangat jernih ini gitu. Dan untuk para pendengar, para penonton, semoga diskusi ini membuat kita jadi lebih sadar. Mungkin terkhusus pada kita keluarga milenial lah ini ya, yang punya ataupun masih nyari PRT, bahwa hukum yang adil itu selalu dimulai dari empati dan keberanian untuk berubah. Sekian UIB Podcast on Air episode 7. Terima kasih atas Prof. Elsa, atas semua yang telah Prof. Elsa sampaikan hari ini. Kasih. Iya. Ya Prof, mungkin ada yang mau Prof sampaikan dahulu? Saya rasa Ya. cukup, mungkin saya minta ada masukan dari Teman-teman, iya, teman-teman yang penonton. lain penonton Iya. supaya ini bisa disempurnakan Betul. dan Komen. untuk menjamin kita semua, dan tentunya dengan sudah terjaminnya kita, ya kita sahkan lah undang-undang ini. Iya, teman-teman jangan lupa apapun yang kalian rasakan ataupun yang kalian ingin jadikan saran, boleh tambahkan di komen. Jangan lupa juga like and share video podcast UIB On Air episode 7 ini. Terima kasih. Dadah semua. On air, on air. 1, 2, 3.